Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Milda. Jadi kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman. Tadi ada yang titip pertanyaan, apa sih yang perlu dilakukan oleh penggiat media sosial, terutama untuk yang berdagang atau UMKM. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman IKM atau teman-teman yang ingin mencoba peluang di media sosial untuk berdagang. Itu yang pertama adalah mengenali media sosialnya dulu. Apakah akan menggunakan Facebook, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, atau bisa ketiganya sekaligus. Menurut saya buat pemula sebaiknya digunakan semua. Nanti kontennya juga bisa sama, artinya bisa langsung diupload di Facebook, TikTok maupun di Instagram. Nah, kemudian setelah punya media sosial tadi, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, ada media sosial itu yang membutuhkan followers. Jadi untuk followers ini jangan malu, jangan takut. Jadi kita untuk follow orang lain terlebih dahulu, kemudian itu kita DM minta fallback. Kemudian setelah itu dilakukan, apa lagi yang perlu dilakukan? Yang ketiga adalah menyiapkan konten. Jadi perlu dipahami oleh teman-teman di sini, konten itu adalah semua hal yang kita upload di internet atau di media sosial. Jadi bentuknya ya itu macam-macam, ada foto, ada video, ada poster. Jadi semua yang diupload di media sosial, di internet itu disebut dengan konten. Nah, sekarang konten apa sih yang harus diupload untuk pemula? Untuk teman-teman IKM, UMKM, konten yang bisa dibuat itu yang pertama adalah konten produk. Artinya produk yang kita jual, produk yang kita hasilkan, produk yang kita bikin. Kontennya bisa bentuknya foto, video maupun poster. Jadi tema kontennya adalah konten produk. Yang kedua adalah konten testimoni. Jadi semua yang berkaitan dengan pengiriman barang, pembelian bahan baku, pengemasan, packing, testimoni dari pembeli, dari pengiriman ojek online atau pengiriman dari ekspedisi, semuanya itu bisa digunakan sebagai konten. Cuma catatannya kalau untuk bukti transfer dari pelanggan sebaiknya tidak langsung serta-merta namanya dicantumkan ya, karena ini bisa berbahaya buat konsumen dan juga berbahaya buat kita. Kemudian yang ketiga adalah konten edukasi. Edukasi ini berkaitan dengan produk kita atau usaha kita apa saja. Misalnya contohnya kalau teman-teman ada yang bergerak di usaha pembuatan baju seragam atau pakaian atau jilbab, itu boleh diedukasi misalnya dari kenapa harus pakai baju seragam, kenapa harus pakai jilbab, kemudian behind the scene dari jilbabnya, motif jilbabnya, atau dari cerita dari bisnis itu. Bagaimana teman-teman membangun bisnisnya sampai bisa sukses atau bisa memilih bisnis itu. Jadi 3 model konten tadi yang bisa digunakan. Kemudian yang keempat adalah secara rutin mengupload konten tersebut di akun media sosial kita. Membuat konten itu lumayan capek ya teman-teman, apalagi membuat konten video. Jadi sebaiknya kalau masih awal-awal karena mungkin belum banyak stok video, itu untuk konten yang memang tertematik kayak gitu bisa diupload pada hari pertama, hari ketiga, hari kelima, atau hari ketujuh. Jadi dalam satu pekan ada 4 jadwal. Jadwal hari pertama, jadwal hari ketiga, jadwal hari kelima, atau jadwal hari ketujuh. Paling gampang mengingatnya ada dijadwalkan pada hari ganjil. Kemudian diuploadnya pada prime time, artinya pada waktu-waktu yang orang banyak melihat. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada saat orang istirahat. Istirahat siang, istirahat sore maupun istirahat malam. Jadi jam 12, jam 4, jam 8 atau 9 ke atas. Nah, mungkin itu
beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman untuk batch ini, karena udah 5 menit videonya. Nanti kita sambung kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.